Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Nur Hakim dari kelas M231E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada UMKM di Amel Collection. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung. UMKM membantu banyak orang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski begitu, dalam berjalannya usaha, UMKM sering menghadapi berbagai masalah yang bisa mengganggu kelangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti masalah pasar, operasional, pemasaran, dan keuangan. UMKM di Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang fashion, yaitu Amel Collection, juga menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan tren pasar serta fluktuasi harga bahan baku. Amel Collection perlu membangun sistem manajemen risiko yang baik. Sistem ini membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara tepat. Jika tidak ada pengelolaan risiko yang memadai, risiko kerugian atau kegagalan usaha bisa makin besar yang berdampak pada stabilitas bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan atau UMKM-nya yaitu adalah Amel Collection. Adalah usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan produk fashion dan berlokasi di Kabupaten Bandung. Usaha ini menawarkan berbagai jenis produk pakaian yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan pembeli, dengan fokus utama pada masyarakat setempat. Penjualan dilakukan secara langsung di toko. Jadi Amel Collection memiliki potensi untuk terus berkembang dengan meningkatkan cara pemasaran, memperbaiki cara pengolahan usaha, serta menyesuaikan produk agar bisa bersaing dan tetap berjalan terus-menerus. Selanjutnya ada ISO 31000, yaitu standar internasional yang berfokus pada manajemen risiko. Standar ini memberikan kerangka kerja yang membantu organisasi, baik ukuran apapun maupun jenis industri, dalam mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis dan efisien. Tujuan dari standar ini adalah untuk membantu pengusaha dalam mengembangkan pendekatan manajemen risiko serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memantau dan mengelola risiko. Selanjutnya ada matriks risiko. Adalah alat visual yang digunakan untuk menilai, mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat dampaknya serta kemungkinan terjadinya. Dalam penerapannya, matriks risiko digunakan untuk mengelompokkan risiko menjadi 3 kategori utama, yaitu tinggi, diberi tanda warna merah, sedang, kuning, dan rendah hijau. Matriks risiko 3x3 sering digunakan dalam pengelolaan risiko yang sederhana karena hanya memiliki 3 tingkatan kemungkinan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dan 3 tingkatan dampak, rendah, sedang, dan tinggi juga. Selanjutnya ada analisis SWOT, merupakan alat strategis yang dipakai oleh organisasi untuk menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kesuksesannya. Metode ini bertujuan agar organisasi dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Melalui analisis SWOT, organisasi dapat mengambil keputusan strategis dan menyusun perencanaan bisnis yang lebih akurat, karena semua faktor yang mungkin mempengaruhi tujuan dan strategis organisasi dapat dipertimbangkan secara menyeluruh. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai risiko yang dihadapi oleh UMKM dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pemilik usaha serta menganalisis SWOT. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatannya, yang pertama pelayanan ramah dan cepat, dan yang kedua ada tata letak toko yang menarik dan nyaman. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu kekurangannya karyawan. Yang kedua adanya kurangnya promosi digital. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama akan dibangun sekolah di sekitar toko, dan yang kedua akan menambah produk perlengkapan sekolah. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada perubahan tren fashion cepat, dan yang kedua ada lokasi toko yang tidak strategis. Tabel matriks pada Amel Collection, yang pertama tuh ada risiko pasar yang terdiri dari perubahan tren musiman dan variasi produk yang kurang menarik. Untuk peristiwa yang terjadinya pada perubahan tren musiman, yaitu pola belanja konsumen yang musiman dan kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya juga tinggi.
Selanjutnya ada peristiwa yang terjadi dari variasi produk yang kurang menarik, yaitu kurangnya variasi produk yang menarik di luar periode ramai. Kemungkinan terjadinya rendah, sedang, dampaknya tinggi. Yang kedua ada risiko pemasaran yang terdiri dari kurangnya pemasaran digital dan kurangnya promosi yang menarik. Peristiwa yang terjadinya, kurangnya promosi di media sosial dan marketplace. Kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Yang kedua, kurangnya promosi yang menarik. Untuk peristiwa yang terjadinya, promosi kurang menarik bagi target pasar, khususnya masyarakat setempat. Kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Dan selanjutnya ada risiko operasional yang terdiri dari dua juga. Yang pertama ada pengolahan stok yang kurang baik dan pengolahan sistem yang kurang baik. Peristiwa yang terjadinya tidak ada pengelola gudang, kemungkinan terjadinya sedang, dampaknya tinggi. Sedangkan untuk pengelolaan sistem yang kurang baik, tidak ada manajemen yang mengatur penjualan secara teratur. Kemungkinan terjadinya sedang, dampaknya tinggi. Selanjutnya ada risiko keuangan. Untuk risiko keuangan ini hanya terdiri dari satu, yaitu tidak ada pengelola keuangan. Untuk peristiwa yang terjadinya, pengelolaan keuangan belum terencana dengan baik. Kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Selanjutnya ada risiko SDM. Ini juga sama, terdiri dari satu, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Peristiwa yang terjadinya, kekurangan karyawan di beberapa posisi, khususnya di pemasaran dan keuangan. Kemungkinan terjadinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Oke, melanjutkan yang tadi, ini selanjutnya ada perakuan risiko. Yang pertama, untuk tabel 1, yaitu risiko pasar. Peristiwanya, yaitu pola belanja konsumen yang musiman. Tingkat risikonya tinggi. Untuk perakuan risikonya, promo mingguan agar pelanggan tetap tertarik berbelanja. Yang kedua ada kurangnya variasi produk yang menarik di luar periode ramai. Untuk tingkat risikonya tinggi. Untuk perakuan risikonya, yaitu jual produk kebutuhan harian seperti menjual kaos dan sandal sehari-hari. Untuk tabel yang kedua ada risiko pemasaran. Peristiwanya kurang promosi di media sosial dan marketplace. Tingkat risikonya tinggi. Dan untuk perlakuan risikonya mulai aktif di media sosial dan marketplace seperti Instagram, Shopee, dan sebagainya lah. Untuk yang keduanya, promosi kurang menarik bagi target konsumen, khususnya masyarakat setempat. Untuk tingkat risikonya tinggi. Dan perlakuan risikonya melakukan promosi secara langsung kepada warga setempat. Lanjut, untuk yang tabel ketiga ada risiko operasional. Untuk peristiwanya tidak ada pengolahan gudang. Tingkat risikonya tinggi dan perlakuan risikonya memberi pelatihan pada karyawan agar dapat mengelola gudang dengan baik. Selanjutnya tidak ada sistem manajemen penjualan yang teratur. Tingkat risikonya tinggi. Dan untuk perlakuan risikonya, buat sistem pencetakan stok dan penjualan sederhana. Untuk tabel yang keempat, yaitu ada risiko keuangan. Untuk peristiwanya, pengelolaan keuangan belum terencana dengan baik. Untuk tingkat risikonya tinggi dan perlakuan risikonya, buat catatan keuangan seperti cash flow, laporan laba rugi, dan neraca. Untuk tabel yang kelima ada risiko SDM atau sumber daya manusia. Untuk peristiwanya kekurangan karyawan di beberapa posisi, yaitu keuangan dan pemasaran. Untuk tingkat risikonya ada tinggi. Perlakuan risikonya menambah karyawan yang memiliki pengalaman di bidang pemasaran dan keuangan. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis manajemen risiko yang dilakukan terhadap UMKM Amel Collection, dapat disimpulkan bahwa mayoritas risiko yang dihadapi dalam berbagai kategori tinggi, terutama di bidang pasar, pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Risiko di bidang pasar muncul karena pola belanja konsumen yang tergantung kepada musiman dan kurangnya variasi produk di luar masa ramai. Risiko pemasaran terjadi karena promosi digital yang minim serta strategi pemasaran yang tidak menarik, sehingga menggambarkan peluang ekspansi pasar. Selanjutnya, risiko operasional terlihat dari pengelolaan stok dan sistem penjualan yang kurang efektif. Sementara risiko keuangan muncul karena tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Selain itu, kurangnya tenaga kerja juga mempengaruhi kinerja operasional secara keseluruhan. Karena itu diperlukan langkah mitigasi yang terencana seperti meningkatkan strategi pemasaran digital, memperbaiki sistem operasional dan keuangan, serta menambah dan melatih tenaga kerja agar usaha dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.